Hai, salam akademika. Konflik Laut Cina Selatan memanas. Tidak hanya negara-negara di kawasan laut tersebut, tapi juga telah mengundang kehadiran armada kapal perang dari Amerika Serikat. Kuliah kita hari ini adalah tentang konflik Laut Cina Selatan. Dosen tamu kita adalah Diana Puspitawati, PhD, pemerhati dan pakar hukum laut internasional dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Konflik Laut Cina Selatan ditandai dengan adanya klaim dari pemerintah Cina terkait dengan 9 garis putus-putus di wilayah laut tersebut, atau yang kita kenal dengan istilah Nine Dash Lines. Konflik di Laut Cina Selatan semakin memuncak. Tidak hanya gelaran dari kapal-kapal perang, tetapi putusan Mahkamah Arbitrase Permanen Internasional yang memenangkan Filipina atas gugatannya juga menambah kusutnya persoalan ini. Sesungguhnya apa yang menjadi latar belakang sehingga terjadinya klaim atau konflik di Laut Cina Selatan ini? Kita ikuti penjelasan dari Diana Puspitawati, PhD. Kalau kita bicara tentang sengketa Laut Cina Selatan, sebelumnya mungkin kita perlu ingat dulu kondisi geografis dari Laut Cina Selatan tersebut. Perlu diketahui bahwa Laut Cina Selatan itu merupakan laut yang dikelilingi oleh negara-negara. Biasanya negara dikelilingi oleh lautan, tapi Laut Cina Selatan ini unik, yaitu laut yang dikelilingi oleh negara-negara. Setidaknya ada 8 negara yang mengelilingi Laut Cina Selatan ini. Kalau kita lihat dari searah jarum jam, pertama Cina atau PRC, habis itu Republic of China atau kita biasa kenal dengan Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Akan tetapi hanya 6 negara saja yang merupakan claimant state atau negara yang mempunyai klaim terhadap Laut Cina Selatan, yaitu dikecualikan Singapura dan Indonesia. Indonesia tidak mempunyai klaim secara direct dengan konflik Laut Cina Selatan, tapi nanti akan kita lihat bagaimana Indonesia berpengaruh terhadap atau bagaimana Laut Cina Selatan ini perlu diwaspadai oleh Indonesia. Nah, sebenarnya sebelum lahirnya UNCLOS atau 1982 atau yang kita kenal dengan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, klaim atas Laut Cina Selatan ini lebih kepada klaim teritorial. Nah, kita tahu bahwa di Laut Cina Selatan ini ada 4 gugusan pulau atau 4 kelompok pulau, yaitu Pratas Island, Paracel Island, Macclesfield Island, dan Spratly Island. Nah, untuk awalnya itu keempat kelompok pulau ini, jadi klaimnya keempat kelompok pulau ini. Untuk Cina dan Taiwan, dia mengeklaim keempat-empatnya sebagai teritorialnya. Sedangkan Filipina ini mengklaim Scarborough Shoal atau sebelah timur dari Macclesfield Island dan sebagian dari Spratly Island. Sedangkan Vietnam mengklaim Paracel dan Spratly. Sedangkan Malaysia dan Brunei ini beberapa maritime features di Spratly Island. Ketika Konvensi Hukum Laut 1982 diadopsi dan mulai berlaku tahun 1996, ini klaimnya semakin parah karena masing-masing negara tadi berhak mengklaim wilayah lautan sampai sejauh maksimal 200 mil, itu ZEE. Nah, ketika Cina mengeklaim keempat kelompok pulau ini, dia juga menarik suatu garis yang disebut Nine Dash Line. Nah, ketika pada awalnya Indonesia mungkin tidak terpengaruh dengan konflik yang ada, dengan adanya Konvensi Hukum Laut dan dengan adanya Nine Dash Line ini, maka kemungkinan ZEE Indonesia akan overlap dengan Nine Dash Line yang diklaim oleh Cina, ya. Dan Nine Dash Line ini kemudian menjadi masalah karena Cina mengeklaim itu berdasarkan historic waters atau historic rights. Sedangkan setelah lahir
Konvensi Hukum Laut, yang disebut historic waters itu hanya applicable di laut yang bukan semi-enclosed seperti Laut Cina Selatan. Jadi yang lebih ke high seas. Sedangkan kalau alasan historic rights itu lain lagi, itu menurut UNCLOS itu berkenaan dengan yang dulunya bukan laut teritorial suatu negara, dengan adanya penutupan baseline menjadi teritorialisi atau bahkan menjadi internal waters dari suatu negara, sehingga Nine Days Land dan klaim Cina itu sebenarnya tidak baseless lah ya, tidak ada dasarnya kalau kita bicara tentang hukum. Saya bicara tentang hukum dulu, tidak bicara tentang politis. Nah, sehingga meskipun dunia internasional tidak mengakui, tetapi Cina tetap pada posisinya. Bahkan sebenarnya dengan klaim atau dengan gugatan yang diajukan Filipina ke Permanent Court of Arbitration yang akhirnya memenangkan Filipina, itu sebenarnya sudah merupakan rekonfirmasi bahwa klaim dari Cina ini sebenarnya tidak berdasar secara hukum, tetapi menolak untuk melakukan putusan PCA dan tetap ada pendiriannya, sehingga ini never ending konflik sebenarnya. Jadi diperlukan state will untuk benar-benar secara politis kemauan negara itu untuk menyelesaikan klaim ini. Konflik Laut Cina Selatan berpotensi menjadi sebuah konflik yang multinasional karena melibatkan banyak negara pantai di sekitar Laut Cina tersebut. Bahkan juga melibatkan negara seperti Amerika Serikat yang sesungguhnya mempunyai letak yang cukup jauh dari Laut Cina Selatan. Tetapi tentu ada kepentingan di sana. Dan ada yang bahkan memprediksikan akan terjadi perang di sana. Bagaimana pakar hukum laut internasional Diana Puspitawati, PhD, menjelaskan terkait dengan potensi tersebut? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa ada yang memprediksi kasus ini akan mengakibatkan perang antara US dan Cina. Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang bagus, tetapi agak sulit, agak tricky ya menjawabnya. Kita tadi sudah membahas masalah normatif, masalah yuridis dan normatifnya, bahwa di Konvensi Hukum Laut klaim Cina itu tidak beralasan atau tidak dibenarkan oleh Konvensi Hukum Laut 1982. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, hukum internasional ini sangat-sangat dipengaruhi oleh aspek politik dan juga political will dari negara-negara. Sebenarnya kalau kita lihat baik-baik, kehadiran Amerika Serikat di Laut Cina Selatan ini tidak ada hubungannya dengan keberpihakan Amerika Serikat terhadap salah satu claimant state. Hanya saja karena klaim Nine Days Land Claim dan klaim Cina itu tidak diakui secara hukum internasional, Amerika Serikat menganggap bahwa mungkin ada sebagian atau ada bagian dari Laut Cina Selatan itu yang mungkin bisa dianggap sebagai laut bebas, sehingga merupakan hak Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang berupa pemanfaatan atas wilayah laut. Dari sini kita bisa lihat, kalau Amerika Serikat menganggap itu mungkin ada bagian dari laut bebas, sehingga dia berhak untuk melakukan kegiatan dalam hal pemanfaatan laut, sedangkan Cina menganggap bahwa itu wilayahnya berdasarkan Nine Days Line, sehingga tentu saja ini ada konflik. Tetapi kalau sampai perang, saya kira mungkin negara-negara sudah cukup dewasa gitu ya untuk membawa hal ini tidak langsung ke perang, tetapi membicarakan hal tersebut dengan metode-metode penyelesaian sengketa yang lain atau metode-metode penyelesaian yang mungkin lebih ke diplomatik metode. Lalu, apakah konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan proses perdamaian melalui jalur hukum misalnya?
Nah, kalau kita bicara upaya hukum dengan negara yang mana? Karena kita tahu bahwa ada 6 claimant state. Nah, kalau dalam hukum internasional untuk membawa suatu kasus ke lembaga peradilan internasional itu harus ada kemauan atau harus ada kesepakatan dari dua negara itu untuk mengakui yurisdiksi peradilan internasional. Misalkan ya kita mau ke Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional ini bersifat pasif. Artinya dia akan memeriksa suatu perkara yang dibawa ke depan dia di mana kedua pihak atau pihak yang bersengketa itu mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional, karena kita perlu ingat di situ ada kedaulatan negara, sehingga negara perlu melakukan adanya pengakuan. Nah, kalau memang negara-negara tidak mau atau tidak mau mengakui kewenangan atau jurisdiksi dari peradilan internasional itu, maka tidak bisa. Nah, kalau kita bicara upaya hukum, sebenarnya salah satu claimant state telah kita ketahui bahwa Filipina sudah membawa kasus ini ke Permanent Court of Arbitration atau PCA, dan hasilnya memenangkan Filipina. Sehingga seperti saya katakan tadi, itu merupakan rekonfirmasi bahwa klaim Cina sebenarnya tidak berdasar gitu ya. Nah, kalau upaya hukum masih banyak sebenarnya. Mungkin Indonesia sebagai ASEAN itu bisa mengkoordinir negara-negara claimant state, kebetulan anggota ASEAN ya, untuk melaksanakan atau duduk berdelapan ya dengan Cina. Ini sudah dilakukan juga, tetapi masih belum menunjukkan hasil. Dan yang perlu saya tekankan di sini sebenarnya dalam penyelesaian maritime delimitation semacam itu, yang bisa kita lakukan adalah solving conflict through cooperation. Jadi istilahnya memagari laut kita dengan kerjasama. Jadi masih ada upaya hukum yang bisa kita lakukan. Di Laut Cina Selatan yang baru-baru ini dilaksanakan adalah second track untuk ASTRAD ya. Jadi second track itu merupakan ASEAN diplomasi yang dilakukan oleh non-official atau yang dilakukan oleh aktor-aktor non-official untuk mengadakan negosiasi atau mengadakan forum komunikasi untuk penyelesaian sengketa. Nah, berikutnya upaya hukum, kalau kita bicara tentang keterikatan Cina kepada Laut Cina kepada Konvensi Hukum Laut, sebenarnya Cina terikat karena dia juga sudah meratifikasi UNCLOS 1982 pada tanggal 7 Juni 1996. Sehingga kalaupun Cina mempertahankan ini historic rights-nya, historic water-nya atau alasan historik lainnya, setidaknya Cina juga bisa menghormati ketentuan-ketentuan yang sudah dia sepakati dan sudah disepakati oleh negara-negara yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut 1982, bahwa di laut itu sebenarnya ada hak negara lain juga, ada wilayah yurisdiksi negara lain juga, itu yang perlu dihormati. Bagaimana sesungguhnya posisi Indonesia terkait dengan konflik Laut Cina Selatan ini, terutama setelah Indonesia menamakan perairan di seputaran Pulau Natuna? Berikut kita dengarkan penjelasan dari Diana Puspitawati, PhD. Kalau kita bicara tentang Indonesia, seperti saya jelaskan tadi, bahwa sebenarnya Indonesia tidak punya direct confrontation dengan negara manapun di Laut Cina Selatan. Dan Indonesia juga bukan claimant state, tapi Indonesia ini merupakan negara yang salah satu negara yang mengelilingi Laut Cina Selatan. Dan dalam sejarahnya Indonesia juga tidak pernah mengeklaim kepemilikan atau mengeklaim kedaulatan atas 4 kelompok pulau yang saya sebutkan tadi, gitu ya. Tetapi dengan adanya Konvensi Hukum Laut secara internasional maupun nasional, sebenarnya Natuna ini sudah merupakan pulau terluar Indonesia, sudah diakui itu ya. Nah, dengan adanya Konvensi Hukum Laut, Indonesia
berhak menarik sampai maksimal 200 mil untuk mengklaim ZEE Indonesia. Nah, disinilah yang kemungkinan ZEE Indonesia akan overlap dengan 9 days lainnya Cina. Nah, yang bisa dilakukan oleh Indonesia memang ya Indonesia harus berhati-hati, tetapi tidak langsung ikut-ikutan dalam konflik ini, tetapi kita harus berhati-hati. Nah, bagaimana yang bisa dilakukan Indonesia dalam hal berhati-hati tadi ya? Kita bisa menjaga Natuna dan menegakkan yurisdiksi kita mungkin ya di laut Natuna Utara. Dan jadi menjaga itu Indonesia harus lebih memberikan perhatian pada laut pada laut Natuna Utara, terutama dalam hal IUU fishing, terutama dalam menegakkan hak berdaulat Indonesia di ZEE. Tentunya dengan Natuna ya kita harus melakukan hal yang lebih terhadap pulau-pulau terluar kita, bukan hanya sekedar menancapkan bendera saja yang menandai bahwa itu milik Indonesia, tetapi keberadaan Indonesia di pulau terluar harus lebih dirasakan oleh penduduk setempat. Demikian. Kita akan menunggu bagaimana perkembangan dari konflik Laut Cina Selatan. Setidaknya di kuliah hari ini kita telah mengetahui apa yang menjadi latar belakang adanya konflik tersebut. Tentu, kita tidak mengharapkan bahwa perang adalah solusi akhir dari konflik. Semoga masyarakat internasional bisa menciptakan perdamaian di kawasan tersebut. Terima kasih sudah mengikuti kuliah hari ini. Semoga ada manfaatnya dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Seperti biasa, saran dan usulan topik bisa Anda kirimkan melalui email ke iksawaninstitute@gmail.com. Sampai jumpa, salam akademika.